Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Libra. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Ya, kita akan langsung mulai ya, dan kita akan segera mengetahui nih kira-kira bagaimana perasaan dia kepada kamu para Libra. Untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, atau ketika ada seseorang yang sedang mendekati kamu, atau mungkin kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira sebenarnya bagaimana perasaan dia kepada kamu ya. Perasaan-perasaan dia, pertimbangan dia, apa yang dia pikirkan tentang kamu yang mungkin selama ini belum sempat ataupun belum berani dia ungkapkan secara terus terang kepada kamu. Mudah-mudahan dari readingan kita pada kali ini kita bisa mengetahuinya ya, yang bisa menjadi pertimbangan ataupun referensi kamu nih mengenai hubungan ini ke depannya. Oke? Ya, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Kita akan mulai readingannya dari kelima kartu ini dulu. Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Cups, Eight of Wands, dan Six of Pentacles. Oke, untuk teman-teman Libra, dia melihat kamu adalah orang yang sangat giat dalam bekerja ya, karena di sini ada Eight of Pentacles ya. Kamu orang yang giat bekerja, kamu pekerja keras, tetapi yang paling utama adalah dia melihat kamu itu adalah orang yang memiliki standar tinggi dalam kehidupan gitu ya. Istilahnya kamu berani menentukan sikap, kamu berani menentukan mimpi kamu berani kamu juga berani bermimpi lah ya istilahnya gitu ya. Dan dia juga tahu bahwa kamu orangnya bukan hanya bermimpi, tetapi kamu juga akan merencanakan hal-hal yang hal-hal ataupun langkah-langkah yang perlu kamu tempuh agar kamu bisa mencapai mimpi kamu tersebut, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu hal yang paling dia kagumi dari kamu. Oke, jadi dia melihat kamu itu adalah orang yang bercita-cita tinggi dan berekspektasi tinggi, tetapi juga nggak hanya bermimpi gitu ya. Istilahnya nggak omdo ya, nggak omong doang gitu, tetapi kamu juga siap untuk mewujudkannya dalam tindakan yang nyata gitu. Nah, dia melihat kamu itu orangnya berarti sangat bisa diandalkan ya, dan dia mulai berpikir ya, mungkin kalau dalam suatu hubungan kamu juga pasti akan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada pasangan kamu, juga yang paling penting ada bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga bertanggung jawab pada hubungan tersebut. Oke? Kalau aku lihat sebenarnya mungkin di awal-awal pertemuan kalian ya, karena sini ada Wheel of Fortune dan Six of Cups ya. Ada kemungkinan sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini pada awalnya mungkin kurang ada rasa tertarik. Ataupun pada awalnya itu dia sama sekali nggak berekspektasi apapun. Dia hanya menganggap mungkin kalian chat, kalian akhirnya janjian ketemuan, dia menganggap ya udahlah daripada sebenarnya pada awalnya dia nggak ada rencana sama sekali ya untuk benar-benar menemui kamu ataupun kenal dekat dengan kamu. Mungkin pada awalnya dia hanya bertemu dengan kamu, mungkin hanya karena pas kebetulan dia waktunya sempet aja, ataupun memang kebetulan sesudah itu dia ada kegiatan lain dan sambil menunggu ya udahlah nggak apa-apa ketemu sama kamu juga nggak ada salahnya lah, kurang lebih seperti itu. Mungkin istilahnya nggak terlalu excited lah ya pada awalnya nih ya, pada awal-awal pertemuan kalian gitu. Nah, tetapi memang dari kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu yang sudah cukup lama ya berkomunikasi ataupun berkenalan ya, ataupun menjalin komunikasi ya. Jadi mungkin sudah beberapa bulan juga ya. Nah, lama-kelamaan akhirnya dia mulai sedikit demi sedikit mengetahui tentang kamu, mengetahui tentang mimpi kamu, mengetahui tentang semua sisi positif dan kelebihan kamu. Mungkin di satu sisi juga dia mengetahui nih kamu juga ada beberapa kekurangan, tetapi juga dia menghargai kamu yang sudah mau membuka diri sedikit demi sedikit untuk dia. Nah, sekarang kalau aku lihat di sini dia yang sudah mulai jatuh hati kepada kamu. Di sini Eight of Wands ya. Jadi sebenarnya orangnya ini tipe yang sangat logis ya. Mungkin ada kemungkinan dari Earth sign ya.
Jadi Virgo, Taurus ataupun Capricorn ya biasanya earth sign itu kebanyakan orangnya itu agak susah gitu ya untuk jatuh hati, untuk menaruh perasaan kepada orang lain gitu. Nah, dia mungkin tipe orang seperti itu. Jadi dia butuh waktu yang agak lama. Nah, tapi ketika dia sudah mulai tahu nih ya, sudah mulai merasakan ada percikan lah ya, sudah ada percikan, biasanya jatuhnya itu cepat. Nah, kayak gitu. Nah, makanya di sini ada Eight of Wands. Nah, ketika dia udah mulai melihat sisi kualitas ataupun kualitas positif kamu, nah, jatuh hati dia itu langsung cenderung cepet gitu. Jadi awalnya itu lambat banget ya, tetapi setelah udah mulainya itu cepet. Biasanya kayak gitu ya. Ini tentunya berdasarkan readingan ini ada kemungkinan memang earth sign ya, tetapi karena ini general bisa dari sign manapun, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Tetapi pada intinya adalah dia kagum atas kerja keras dan dedikasi kamu, dan juga tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Dan tentunya tanpa diragukan lagi, memang dia sudah menaruh perasaan kepada kamu. Memang belum dalam ya, tetapi kalau aku lihat karena ini ada Eight of Wands, seperti yang tadi aku bilang, akan cenderung cepat nih. Dia akan menaruh perasaan yang lama-kelamaan itu akan semakin dalam. Dan waktunya itu akan relatif singkat kalau aku lihat. Selama memang kamu tetap menjalin hubungan yang baik ya, komunikasi dengan baik dengan dia terus-menerus dan tentunya berkesinambungan. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Libra. Aku akan lihat kembali ya, kita akan lihat kembali. Kira-kira apakah ada hal-hal lain nih yang dia pikirkan mengenai kamu dari kelima kartu berikutnya ya. Mungkin yang belum pernah dia ungkapkan, ataupun mungkin dia masih agak malu nih untuk mengungkapkan. Oke, kita akan ambil 5 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Three of Pentacles di sini. Two of Cups, oke, Two of Cups. Queen of Wands, Ten of Pentacles. Okay. Let's. Page of Wands. Bottom of the deck ada The Judgment di sini. Okay, The Judgment. Perhatikan dikit ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Libra, kita lihat kelima kartu berikutnya ya, Three of Pentacles, Two of Cups ya. Di sini nggak diragukan juga, dia mulai melihat kamu itu sebagai potensi partner ya, potensi pasangan ya dalam jangka waktu panjang ya. Sebenarnya dalam jangka waktu singkat sih sebenarnya di sini dia akan sebenarnya tadi aku bilang sebenarnya rasanya sudah jelas ya dia menaruh perasaan, ya menaruh hati juga kepada kamu walaupun belum terlalu dalam, tetapi dalam jangka waktu yang relatif singkat ini akan semakin dalam, dan di situ dia akan mulai melihat kamu sebagai potensi partner. Artinya pasangan yang mungkin saja nih bisa jadi kamu itu adalah orang yang tepat untuk dia, untuk menemani hidup dia. Oke, karena di sini ada Two of Cups juga ya. Di sini kalau aku lihat kemungkinan besar seperti yang tadi aku bilang ada kemungkinan dia earth sign ya. Tapi tentunya bisa dari sign manapun. Nah, kebetulan dia adalah tipe orang yang tidak terlalu percaya dengan yang namanya soulmate dan sebagainya. Tetapi yang dia percaya adalah ketika memang ada dua orang yang saling kompatibel satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain, berarti memang mungkin saja kalian cocok nih sebagai pasangan, seperti itu ya. Jadi orangnya itu cenderung lebih realistis kalau aku lihat orang yang kamu fokuskan ini. Oke. Dan tentunya itu bisa emang tepat sih ya, karena soulmate ataupun bukan, selama kalian memang ada ikatan, koneksi yang kuat, tentunya itu akan terasa ya di kedua belah pihak. Nah, Queen of Wands, Ten of Pentacles, Page of Wands ya. Kalau aku lihat, nanti akan ada fasenya di mana dia akan mulai, pembicaraannya itu agak mulai berubah ke arah yang lebih bersifat realistis, oke? Karena orangnya kan juga realistis ya, yang kamu fokuskan ini. Jadi nanti ketika ada fasenya di mana percakapan kalian itu mulai mengarah kepada sesuatu yang agak realistis tapi mengarah kepada masa depan, nah berarti sebenarnya dia sudah berada dalam tahap di mana dia mulai mempertimbangkan apakah memang kamu
dan dia itu adalah cocok ataupun kompatibel sebagai pasangan ataupun berkomitmen dalam suatu hubungan seperti itu ya. Nah, yang aku bilang fase di mana percakapan kalian mulai realistis dan tetapi mengarah kepada masa depan adalah misalkan dia akan mulai membawa topik pembicaraan ke arah kalau misalkan harapan masa depan kamu apa dan harapan masa depan dia apa dan apakah bisa digabungkan gitu. Misalkan kamu ingin berkarir ataupun membuka bisnis, sedangkan dia misalkan kamu ingin membuka karir dan dia ingin membuka bisnis. Apakah nanti kedepannya bisa cocok? Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin percakapan realistis lainnya itu bisa berkaitan dengan hal finansial. Nah, pada saat sekarang, bagaimana keadaan finansial kalian berdua? Apakah kamu sudah cukup mapan? Apakah dia juga sudah cukup mapan? Ataukah kalian masih membutuhkan waktu nih untuk mencapai tingkat kemapanan sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing? Oke? Atau misalkan, apakah ada harapan-harapan cita-cita yang masih belum tersampaikan? Misalkan kamu ada cita-cita ingin sekolah lagi misalkan. Atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan dia misalkan ingin settle. Ataupun ingin segera memulai kehidupan rumah tangga misalkan. Nah, apakah nanti di hal-hal tersebut bisa dikompromikan seperti itu? Oke, mungkin ini hanya masih berandai-andai ya, tetapi lebih kepada memang hal-hal realistis tetapi bersifat masa depan. Itu tandanya dia mulai benar-benar sudah melihat kamu sebagai potensi ya. Potensi partner ataupun pasangan yang mungkin bisa menemani hidup dia nanti. Jadi dia mulai benar-benar mempertimbangkan apakah benar-benar nih kalian bisa cocok dalam komitmen suatu pasangan, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat bottom of the deck-nya The Judgment ya, ini mungkin bisa kita artikan saran, kiat ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu mengenai hubungan ini ke depannya. Judgment itu biasanya selalu dikaitkan dengan karmik ya, ikatan karma ya. Bukan karmic relationship ya. Kalau di sini aku lihat bukan karmic relationship, tetapi memang ada ikatan karma antara kamu dengan dia di masa lalu. Artinya kalian tuh dulu juga pernah dekat di masa lalu ya. Bisa jadi kalian mungkin pernah jadi sahabat, mungkin pernah jadi teman dekat dulu, atau mungkin saja dulu kalian memang sepasang kekasih. Oke, terlepas dari apakah kalian benar-benar jadian atau enggak dulu ya. Misalkan sebagai suami istri dan sebagainya gitu. Tetapi memang kalian karena masih ada ikatan karma tersebut, kalian akhirnya dipertemukan kembali di kehidupan sekarang. Nah, kalau aku lihat di sini, sekarang yang perlu kamu fokuskan adalah sebenarnya bukan kepada apakah nantinya kalian akan bisa bersatu dalam suatu komitmen tentunya ya. Tetapi di sini mungkin yang ingin semesta lebih tekankan adalah cobalah lebih berfokus kepada proses yang sekarang sedang berjalan. Oke, karena biasanya ketika kamu dipertemukan dengan seseorang yang memiliki ikatan karma di masa lalu dengan kamu, berarti biasanya itu adalah salah satu fase kehidupan kamu di mana kamu akan mendapatkan transformasi yang sangat besar. Biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang nikmati saja prosesnya di mana kamu mengenal dia satu sama lain, kalian saling mengenal kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing, kalian juga masih saling melihat apakah kalian benar-benar kompatibel dalam jangka waktu panjang dan sebagainya. Nikmati saja semua prosesnya. Nanti biasanya seiring berjalannya waktu semuanya akan menjadi semakin jelas apakah memang kalian itu benar-benar cocok dalam sebagai ataupun berkomitmen dalam sebuah pasangannya, dalam sebuah ikatan ya, dalam sebuah ikatan yang resmi, ataukah memang kalian ternyata lebih cocok sebagai teman baik yang saling mensupport satu sama lain. Nantinya biasanya seiring waktu itu akan sangat jelas ya istilahnya ya. Biasanya ciri-ciri ikatan karma itu seperti itu. Seiring waktu itu semuanya berjalan dengan sendirinya, terungkap dengan sendirinya, dan keputusan apapun yang kamu ambil nantinya itu benar-benar nggak ada keraguan sedikit pun gitu ya. Oke. Mudah-mudahan kalau memang ikatan karma kalian itu adalah soulmate, aku berdoa semoga hubungan ini tetap bisa berjalan lancar ya, sampai kepada jenjang hubungan yang lebih tinggi ya. Tentunya sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing ya, dan tentunya dalam jangka waktu panjang. Dan kalaupun pada nantinya ternyata kalian lebih cocok sebagai teman baik, mudah-mudahan ini adalah salah satu fase dalam kehidupan kamu di mana kamu bisa mendapatkan transformasi yang sangat besar untuk hidup kamu. Sehingga tentunya ini bisa mempersiapkan diri kamu menjadi pribadi yang lebih mapan dan juga pribadi yang lebih dewasa untuk menyambut cinta sejati kamu nanti di masa depan pada akhirnya. Oke?
Tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan kita pada kali ini dengan situasi dan kondisi yang kamu sedang alami sekarang atau sedang kamu hadapi sekarang ya, para Libra, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan kamu untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan tentunya bisa membawakan kebahagiaan untuk kehidupan asmara kamu nantinya. Jadi good luck ya untuk kamu para Libra. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita